Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedikit menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil, di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan, Bapak sudah janji, dan audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Bring me to my knees. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, setuju Jokowi tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana S1. Benar banget analisa Bapak ini masuk dalam logika. Hingga mungkin seorang sarjana pemikiran seperti Jokowi. Jika hukum tunduk sama kebohongan Jokowi, jelas negara kita tidak akan bisa bikin makmur rakyat. Dikitlah anak-anak kita dengan kejujuran sejak kecil, agar di kemudian hari tidak menjadi pembohong dan membohongi orang. Prof, sarjana bicaranya gak Pak.
gagap-gagap. Sarjana itu pintar karena sarjana bilian yang begini. Masuk akal jawaban Profesor Bravo Pak. Hancurnya negara kita tercinta ini semata-mata karena uang dan kekuasaan yang tidak berlandaskan agama dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang beginilah jadinya. Emang benar 100.000% enggak punya ijazah. Inilah ngeri wayang. Semua sudah diatur dalam siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itu cara orang waras berpikir. Polisi sudah lama jadi termul, makanya kasus ijazah palsu Jokowi nggak bakal kelar kalau lewat kepolisian penanganan hukumnya. Negara dengan penduduk hampir 300 juta dipimpin orang pelogo. Ini jadinya berkuasa, jadinya oligarki. Benar Prof, misteri yang tidak boleh didiamkan. Jelas sekali kesimpulannya. Keren. Aku berdoa semoga generasi penerus bangsa Indonesia banyak yang jujur, amin. Jokowi orang terdidik juga Pak, tapi terdidik bohongnya. Sangat setuju Prof. Raid, cermat, cerdas, berkal, sehat. Polisi kok malah jadi termut. Rusaklah negara ini. Sangat cerdas, pas mantap. Sangat cerdas penjelasan Prof. Sirais. Sangat masuk logika, gampang cuma akal sehat. Asli kenapa berlama-lama nunjukkan ijazahnya? Sengaja bikin gaduh rakyat begini. Nunjukin polisi malah polisi yang tidak boleh disentuh lagi. Intelijen rakyat yang enggak ditetei negara ternyata cepat berhasil mengungkap kejahatan semua mandiri. Salam waras, sehat selalu Pak Roy Suryo. Kunci permasalahan ini ada di Prabowo. Asal berani membongkar Jokowi, insya Allah rakyat mendukung sepenuhnya ke Pak Prabowo. Dari awal saya percaya 100 ijazah Jokowi palsu. Banyak orang pintar jadi bego gara-gara duitnya Jokowi. Mantap Bang. Semoga kebenaran secepatnya terungkap polisi. Itu udah bobrok Bang. Nanti kalau rakyat udah muak baru sadar Pacok dan virus Mulyono. Betul sekali Prof. Right. Jokowi tidak punya ijazah sarjana. Kepalsuan menjadikan penjabat yang korupsi. Semua untuk menutupi kepalsuan harus keluar banyak uang, menyonggok sana sini bikin kebohongan. Ada reuni, bayar preman, bujer, dan lain-lain. Untuk melihat keaslian, tetap dengan ilmu pengetahuan. Uji laboratorium yang netral atau independen, rakyat butuh kejelasan dan kepastian rakyat sudah bayar pajak.
proses hukum tentang korupsi berjamaah. Itulah negeri Konoha. Jangan kaget sudah, tapi belum bang. Cerdas Pak, masuk logikan. Siarkan di TVI, di TV nasional, biar ada pengakuan para pendukungnya. Undang-undang dulu, baru UU dibayar. Siapa yang tidak mau uang? Dokumen negara dipalsukan atau menipu seluruh rakyat Indonesia layak dihukum mati. Pasti hancur sesuatu kalau dipimpin orang yang tidak cakap. Kalau banyak uang kita, bebas dari hukum karena hukum bisa dibeli. Jangan bilang geng. Gerombolan, pembohong, penipu, perusak NKRI. Masyarakat Allah, ternyata Jokowi sejak dulu biasa meminta sumbangan bantuan setelah selesai urusannya, dilupakan orang-orang sudah berjasa. Semangat dan bongkar habis. Sitap semua fasilitas diberikan negara demi kehormatan bangsa di mata dunia. Orang itu hebat dengan segala kurang yang diragukan, tetapi hebat bisa sukses jadi top yang bermasalah. Republik hidup berbangsa bernegara. Saya sangat setuju pendapat Prof. Rias 1000% yakin. Sebenarnya semua sudah tahu, cuman yang tahu pura-pura enggak tahu demi uang.